Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat terheran, siapa yang tidak ingin masuk surga? Lantas para sahabat bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, maksudnya mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka itulah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat terhadapku, maksudnya melanggar apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang enggan. Mengapa demikian? Karena kita tahu jalan satu-satunya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala ialah mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Maka kalau seandainya orang tidak ingin masuk surga, tentu ia tidak akan melakukannya. Dan ini adalah hal yang lumrah. Contohnya saja ketika melakukan hal keduniaan. Contoh, orang belajar tentu ia ingin sukses. Orang yang malas belajar ada kemungkinan di sana bahwa keinginannya untuk sukses, motivasinya untuk sukses mungkin kurang besar. Contoh misalkan ada orang berusaha keras bekerja agar ia bisa membeli satu barang. Ketika ia benar-benar menginginkan satu barang tersebut, maka ia benar-benar akan berusaha untuk meraihnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ia sekedar ingin di mulut saja? Ia katakan, saya ingin menabung, saya ingin bekerja keras untuk membeli misalkan HP ini, atau mungkin saya ingin bekerja keras untuk membeli motor. Namun kita lihat kesehariannya, ia tidak ingin bekerja keras, ia kurang semangat untuk mengumpulkan uang untuk membeli motor tersebut. Maka dapat kita simpulkan orang tersebut mungkin memang ingin motor tapi keinginannya kurang. Oleh karenanya kalau seandainya ada orang ingin masuk surga namun tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja keinginannya kurang sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Oleh karenanya marilah kita berintrospeksi diri. Bukan berarti saya yang berbicara seperti ini saya selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sebagai manusia biasa kita seringkali ada khilafnya, kadangkala ada rajinnya. Oleh karenanya kita harus terus selalu introspeksi diri, memperbaiki diri kita. Ingatlah perkataan Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian. Maksudnya hisab diri kita ini maksudnya introspeksilah diri kalian sebelum kita nanti dihisab di hari kiamat. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengisyaratkan di dalam perkataannya ini, kita harus introspeksi diri, kita harus lihat diri kita, perbaiki mana yang kurang dari diri kita sebelum nanti di hari kiamat kekurangan kita ditampakkan dan tidak bisa kita perbaiki. Oleh karenanya marilah kita berusaha untuk terus memperbaiki diri, terus meningkatkan semangat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak mungkin kita akan dapatkan dengan cara yang gampang. Caranya tentu kita harus benar-benar berusaha. Lihatlah bagaimana para ulama, lihatlah bagaimana para sahabat berusaha untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah tentu ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga yang mendengarkan sekalian untuk kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an maupun sunnah. Intinya semoga kita benar-benar termotivasi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surga, untuk nanti bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak amalan yang kita ketahui namun seringkali kita lalai untuk mengerjakannya. Salah satu contoh saja amalan luar biasa
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita semua tahu itu. Ini adalah hadis yang sangat-sangat seringkali dibacakan. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh ialah sholat ibadah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun kita lihat sekarang, kita seringkali malas untuk melakukannya. Oleh karenanya, kembali lagi, marilah kita sama-sama introspeksi diri, berusaha untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan kepada para malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita, yang selalu mengawasi kita 24 jam nonstop, tunjukkan kepada mereka, dan juga persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita, dan kita harus benar-benar tunjukkan bahwa kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentaati, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Tentu saya ini manusia biasa yang penuh khilaf dan dosa. Bagi teman-teman yang mengetahui, bagi teman-teman yang merasa saya menyakiti hatinya ketika saya bertutur kata maupun bersikap, baik itu di video maupun secara langsung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, seringkali mungkin kita tidak niat menyakiti, tapi yang namanya hati bisa saja tergores dengan sikap dan ucapan. Oleh karenanya, saya kembali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah usaha kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertemu nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.